dimanapun kita berada. Terima kasih untuk menonton channel Saifuddin Ibrahim. Salam 300, hapus Indonesia damai, dunia ini pun damai. Pusat kedamaian itu adanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia damai, dunia damai. Kenapa? Indonesia paru-paru dunia. Indonesia adalah udara yang segar, harta kekayaan yang melimpah. Indonesia adalah sebuah gugusan kekayaan yang menjadi pusat toleransi itu sendiri. Kalau nggak ada orang Dayak, orang Jawa, atau orang Batak, sudah lama Indonesia ini kacau balau. Tetapi orang Jawa itu adalah suku yang walaupun digerogoti oleh agama-agama ini, tetapi orang Jawa itu memiliki Islam garis tengah. Tidak ada orang Jawa yang sangat keras di dalam keislamannya. Walaupun sekeras apapun, ketika berada di tengah orang Jawa, maka Islamnya atau Kristennya atau Hindu Buddhanya akan mencampuri agama manapun karena suku-suku ini. Papua juga adalah sebuah suku yang penuh toleransi dan mereka menerima orang dari mana-mana. Sopan santun mereka itu adalah sebuah kekayaan bangsa kita. Walaupun bangsa Papua ini mungkin kurang suka dengan NKRI, tetapi saya melihat bahwa suku yang luar biasa adalah suku yang toleran dan damai. Saya tertarik dengan judul dari Kalam Kristus dari saudara saya Yosua Tewu, karena dia membuat judul tentu saja melegakan semuanya. Sepertinya dia mau mengakhiri permasalahannya dengan saya, karena saya yang membongkar duluan apa yang terjadi atas kehidupan dia, yang tidak berani orang lakukan, dan tidak berani orang ngomong. Orang Kristen itu, kalau masalah-masalah begini, dia nggak berani ngomong. Kita penuh dengan ajaran kasih. Yesus tidak begitu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ajarannya luar biasa. Sehingga kalau orang Kristen ditipu, nggak berani ngomong sama orang lain. Atau diperlakukan sampai serendah-rendahnya. Orang Kristen nggak berani ngomong. Beraninya ngomong sama temannya, lalu membuat gereja baru, kelompok baru, komunitas baru. Nggak puas, begitu caranya. Padahal bukan begitu. Saya harus ngomong. Saya sudah membongkar ada namanya Fatur Rahman. Orang nipu. Fatur Rahman ini penipu luar biasa. Banyak orang yang ditipu oleh Fatur Rahman. Dia ngaku masuk Kristen dan dianiaya terus oleh keluarganya sampai dimasukin ke dalam, dikubur 3 hari.
hidup lagi. Coba, dikubur. Dia ceritanya, wah, mengharu birukan. Pendeta-pendeta itu gampang percaya. Bayangkan mobil saya kehabisan bensin di tengah jalan. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Mobilnya jalan terus. Uang tidak ada. Ini cerita Fatur Rahman dengan timnya. Dia menipu. Di Jakarta dia menipu, di Jogja dia menipu, bahkan ada pendeta sampai habis 150 juta untuk melayani Fatur Rahman dengan orang-orang yang diinjili oleh dia. Padahal penipu. Nah, orang Kristen nggak mau cerita kayak begini. Ketika saya bongkar, karena saya itu di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Solo, saya tahu kelakuan Fatur Rahman ini. Ada hamba Tuhan di Tawangmangu sana. Pak, Bapak sekota namanya. Pokoknya kotanya besar. Pak Sem panggilannya. Pasti hamba Tuhan besar manapun pasti kenal hamba Tuhan kota ini. Bapak sudah dibohongi sama Fatur Rahman. Baru dia kaget. Nah loh. Dia sudah mengeluarkan uang berapa. Saya bongkar. Saya harus omongkan. Fatur Rahman ini nggak benar. Kakak saya di Semarang tahu persis kakak rohani saya di Semarang tentang Fatur Rahman ini. Karena dia ngomong begini di Jogja, dia nipu di Semarang, bahkan ada rektor di Semarang itu dibohongin sama Fatur Rahman. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Fatur Rahman atau siapa dari Semarang, dia selalu pakai mobil jelek, tapi di rumahnya mobilnya bagus untuk menipu. Nah, tidak boleh begitu, saudara-saudara. Makanya saya ambil satu contoh saja. Ya, kebetulan kenanya saudara saya ini, teman saya ini. Saya tidak takut untuk berbicara, untuk berkata-kata tentang itu. Nah, ada judul dari channel Kalam Kristus. Judulnya itu, Ampuni saya Tuhan Yesus, maafkan saya Pak Saifuddin dan Ibu Ayu, maafkan saya semua umat Tuhan Yesus dan hamba-hamba Kristus. Dia minta maaf. Jadi ini apa namanya? Ampuni saya Tuhan Yesus, maafkan saya Pak Saifuddin dan Ibu Ayu, maafkan saya semua umat Tuhan Yesus dan hamba-hamba Kristus. Itu ditulis begini, tetapi saya belum dengar itu apa namanya, isinya kayak apa. Ya saya berharap jangan menyombongkan diri lagi. Kalau minta maaf, ya kecil. Pasti saya maafkan. Jangankan 200 juta. Orang yang menipu saya itu miliaran rupiah. Hamba Tuhan juga, gembala juga. Tapi saya berjanji saya tidak akan bongkar. Saya hanya bongkar satu orang ini saja. Supaya jangan sombong gitu loh. Sombong gayanya itu yang bikin saya kesel. Kalau kamu tidak membela anakmu, maka saya ampunin. Kecil ini suami istri Bu Esther membela anaknya.
Rekamannya semua ada kok sama pengacara saya. Suruh ngomong ke sana. Tetapi video kali ini bukan untuk membicarakan minta maaf atau tidak. Saya mau mengungkapkan mana yang benar. Meminta ampun, ampuni saya, atau mengaku dosa. Bagaimana konsep Alkitab tentang masalah dosa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dan ini pula yang membuat saya akhirnya tetap kuat dalam Yesus Kristus, tetap kuat mengikuti ajaran Kristen karena benar konsep. Saudara, yang pertama, dalam hal diampuni dosa, harus ada sebuah pengakuan, bukan meminta maaf ataupun meminta ampun. Ampuni saya. Ini adalah kesalahan konsep yang jelas dari ajaran agama-agama. Nanti kita akan melihat bagaimana konsep Alkitab di dalam ampunan. Ini. Dan ini saya kira hal yang baru bagi saya dan bagi Anda juga mungkin, ya, agar benar kita di dalam bertuhan. Di dalam bertuhan itu meminta ampun atau mengaku dosa. Setelah saya baca semua Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dalam Kristen tidak ada meminta ampun kepada Tuhan. Tidak ada. Kita akan melihat bahwa semua ajaran agama dunia mengajarkan untuk meminta ampun atau beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad itu mengajarkan umatnya untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad beristighfar 70 kali dalam sehari. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in alim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terserah imamnya. Entah bisa 100 kali, ya sampai dower-dower bibirmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini salah. Kekristenan tidak mengajarkan minta ampun. Muhammad harus meminta ampun atas dosa-dosanya, dan dosa-dosa dia dan dosa umatnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu, atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Surat ke-47 Muhammad ayat 19. Jadi Muhammad harus meminta ampun. Tahu nggak ini? Memang kelihatannya karena Anda semua orang Kristen mendengar istighfar, istighfar, istighfar. Akhirnya kalian menjadikan kata-kata istighfar itu, oh benar ya,
minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Itu adalah kesalahan besar di dalam pengajaran. Nggak ada minta ampun. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Sehingga orang Kristen terpengaruh dengan ajaran Mamat. Padahal tidak ada ajaran minta ampun. Yang ada adalah mengaku dosa. Kalau mengaku dosa, baru diampunin. Bukan minta ampun. Mengaku dulu baru diampunin. Lu cari dari kitab perjanjian sampai perjanjian yang terakhir. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada minta ampun. Yang ada adalah mengaku dosa. Pak Pendeta, bagaimana dengan doa Bapa kami? Nanti saya akan jelaskan bagaimana ajaibnya firman Tuhan. Supaya Yosua Tewu juga ngerti. Bukan ampuni saya Tuhan Yesus. Salah. Nggak bakal diampunin. Minta maaf sama saya. Nggak akan saya maafkan. Tetapi mengaku kesalahanmu baru dimaafkan. Nah, itu. Bagaimana supaya Allah agar memberikan ampunan kepada kamu? Liyastaghfirannakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Dan gak mungkin ini salah. Allahnya itu salah. Yang menurunkan wahyu ini salah. Kenapa? Katanya liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Salah firman ini. Dan itu karangan Muhammad. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengajarkan minta ampun. Ataupun Tuhan langsung memberikan ampunan tanpa mengaku dosa. Oh, ini nih rahasia, rahasia. Lu mau debat saya dengan Somad kah, dengan Gus Baha kah, kecil itu. Kalau semuanya ngomong inilah untuk menjawab 5 pertanyaan di dalam kubur. Nah, lu masuk kubur dulu lo. Mana ada malaikat nanya-nanya di dalam kubur. Orang sudah putus nyawanya. Bagaimana bisa ngomong? Ngaco lagi itu ajaran. Nanti. Di dalam surat ke-48 ayat 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bisa diampuni segala dosa yang akan datang, hanya terima Yesus. Bukan ikutin Bang Mamat. Nggak bakalan. Makanya kalian itu tetap aja hidup susah. Kalian tetap aja kesusahan. Kenapa? Karena tidak mengerti inti dari konsep minta ampun. Sehingga kiai itu setiap hari dia pakai tasbih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 100 kali mau ngalahin Nabi Muhammad yang 70 kali, Pak Kiai jadi 100 kali. Komat kamit. Nggak akan diampuni. Kalau memang Allah itu adalah benar, kalau saya itu Allah, nggak akan saya ampunin loh.
Karena menurut firman Tuhan, Alkitab itu jelas sekali. Nah, jadi saudara-saudara, inilah konsep Islam dalam hal memohon ampun. Yang kedua, dosa kepada Tuhan adalah dosa yang tidak akan terampuni selama Anda belum memahami firman Tuhan, yaitu mengaku masih ada Tuhan selain Dia, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Jangan ada Allah lain selain Dia. Hanya nama Yesus, hanya Dia. Jangan ada anggapan bahwa Anda mampu hidup sendiri tanpa Tuhan. Atau Anda mempunyai keyakinan bahwa ada kekuatan, masih ada kekuatan dukun, sihir, mantra, jampi-jampi di dalam kehidupan kita. Buang semuanya. Sihir, jampi tidak akan mempan kepada orang Kristen. Sehingga dengan keyakinan ini Anda percaya 100% kepada Sang Juru Selamat. Tidak ada. Itu adalah dosa kita kepada Tuhan kalau masih mempunyai keyakinan bahwa Saifuddin Ibrahim karena kekuatan dan kehebatan nama dia lah, bisa hidup di Amerika. Nggak boleh. Apalagi mengandalkan manusia. Mengandalkan cincin ini. Ini cincin Hajar al-Aswad. Ini cincin batu hitam. Saya colong itu Hajar al-Aswad itu sehingga pakai untuk cincin saya ini Hajar al-Aswad. Kekayaan yang kita dapat adalah hasil usaha sendiri dengan kemampuan sendiri, bukan berkat dari Tuhan. Kalau mengaku seperti itu, Anda dosa besar. Pernyataan orang benar, orang percaya, orang Kristen adalah ini pernyataan yang benar supaya tidak musyrik, tidak menyekutukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Apa? Mengandalkan hidup kepada Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi lagi. Mengandalkan hidup kepada Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak ada yang lain. Kenapa? Karena Yesus sudah menyatu dengan Bapa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripadaku, daripada Tuhan. Tetapi yang benar adalah Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, seperti saya hari ini, apa yang ditakuti oleh saya? Tahu nggak saudara, apa yang ditakuti oleh saya sebagai manusia? Ditangkap FPI. Untung aja di Amerika nggak ada FPI. Haleluya. Tetapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak takut sedikit pun kepada FPI. Saya sudah berkali-kali mati, tetapi Tuhan selamatkan. Berkali-kali mati, Tuhan selalu selamatkan. Dimasukin penjara, nggak mati. Karena saya sudah merasa bahwa masuk penjara itu, wah inilah akhir hidup saya. Vonis 4 tahun dalam penjara. Tapi sekali lagi, oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu nyata bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Nah, menurut Kristen, kita harus mengaku dosa. Mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tonton sampai habis, jangan sampai salah. Karena ini konsep Kristen yang berbeda jauh dengan konsep agama-agama. Begitu gamblangnya firman Tuhan berkata. Jadi ampuni saya Tuhan Yesus, itu salah, saudara JT. Anda salah besar. Nehemia 9 ayat 2, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi Saifuddin Ibrahim mengaku dosa bapak saya. Makanya saya ceritakan bahwa bapak saya istrinya 3. Itu berarti mengaku kesalahan bapak saya. Dia punya istri 3. Dan baru mama saya yang ketiga baru punya anak. Lah itu orang kadrun itu marah. Itu namanya membuka rahasia bapaknya sendiri. Enggak. Itulah cara orang Kristen. Semuanya mengaku dosa itu. Bahkan kesalahan nenek moyang boleh kita bicarakan. Saya bilang orang Bima itu mulutnya kotor. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena ngomong orang Bima selalu maki-maki penuh dengan kata-kata kotor menyebut kemaluan laki, kemaluan perempuan. Bahkan kemaluan kuda disebut. Dia bilang nggak nente inam bajara katanya. Jahat sekali mulut orang Bima. Saya baru sadar ketika saya menjadi orang Kristen. Bainam. Ya apa orang Bima itu, aduh. Jangan berbicara yang kotor. Minta ampun. Cara kalian itu. Makanya saya akui kesalahan suku-suku. Bagaimana agar Indonesia menjadi damai dan sejahtera. Jangan mengucapkan kata-kata kutuk, mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Karena Alkitab menjauhkan diri dari sumpah serapah. Daniel 9 ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Mengaku dosa. Kalian baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mengaku dosa. Bukan minta ampun. Nehemia 1 ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu.
juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dosa apa? Menyembah Allah lain, menyembah patung-patung, menyembah nama besar Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh disembah. Oh, karena hebatnya Saifuddin Ibrahim memberitakan Injil, maka banyak orang Islam masuk Kristen. Jangan ngomong itu. Semua karena Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jangan mengandalkan manusia lalu mengatakan Saifuddin Ibrahim hebat. Hebat apanya? Sebentar juga mati. Pandanglah dia. Andalkan dia saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan yang lain. Bukan hartamu, bukan pangkatmu, bukan jasmu, bukan. Andalkan dia. Mazmur 32 ayat 5. Apa kata Daud? Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Haleluya. Jadi sudah ada dua perbandingan. Ya. Yang pertama minta ampun, yang kedua mengaku dosa. Kalau seorang polisi nangkap maling, digebukin, malingnya, ampun Pak polisi, ampun. Apakah Pak polisi berhenti mukul? Dipukul terus. Ampun Pak polisi, ampun. Pukul lagi. Ampun Pak polisi, ampun. Saya minta ampun. Ampun Pak polisi. Digebukin terus sama Pak polisi. Tapi begitu ngaku, Pak polisi, ya, saya ngaku. Dia selesai. Lu bikin susah Pak polisi. Mukul juga itu sakit tangannya loh. Dia pakai kayu, pukul pakai bambu pun itu sakit. Sakit hati polisi itu. Malingnya sakit, tetapi anak istrinya juga kena nanti. Walaupun nggak dipukul itu, tapi hukum alam, hukum roh itu kena, hukum alami. Tabur tuai. 3. Yang kedua tadi adalah mengaku dosa. Yang ketiga, dalam doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tahu maksudnya? Ini adalah dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia supaya diampuni oleh sesama manusia dulu, baru diampuni dari atas. Maka redaksinya sepertinya bertentangan dengan penjelasan saya yang nomor 2. Padahal tidak. Karena Anda tidak mengerti logika ayat ini. Ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah dosa dan kesalahan kepada sesama manusia, bukan dosa kepada Tuhan. Dosa kepada sesama manusia membatalkan persembahan kita dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak memerlukan persembahan itu, tapi ketaatan kita kepada firman Tuhanlah yang akan membuat persembahan kita harum di hadapan Tuhan. Ya, jadi harum.
Gua lihat itu janda mempersembahkan penghasilannya, berkatnya, semuanya untuk Tuhan. Janda miskin mempersembahkan dengan tulus dan murni. Maka Yesus memuji janda itu. Dia mempersembahkan dari kekurangannya. Kalau orang kaya mempersembahkan berapa saja, itu kelebihannya. Tetapi orang miskin mempersembahkan dari kekurangannya. Haleluya. Taat kepada firman, maka Yesus berkata, Matius 5 ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Maksud nggak? Ngerti nggak, saudara? Jangan mempersembahkan persembahanmu, tetapi kamu masih punya musuh. Masih ada orang yang kamu sakiti, ada tetanggamu, ada bapamu, ada ibumu yang kamu sakiti, suamimu, istrimu kamu sakiti hatinya. Ampuni dulu. Ngapain lu kasih persembahan? Nah, saling mengaku dosa, saling memaafkan, baru itu manusia rohani, manusia yang telah lahir baru. Itu maksud dari doa Bapa kami, ampunilah kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tidak pantas saudara itu mendapat ampunan dari Tuhan kalau belum memaafkan orang, keluargamu, saudaramu. Ini agar difahami, dimengerti sungguh-sungguh oleh orang Kristen. Kalau saya tidak membaca judul yang dibuat oleh pendeta JT, saya nggak membuat khutbah ini. Baru saya kaget. Tuhan, apa yang harus saya tulis? Yang akan saya sampaikan kepada jemaat Kristus, yang akan saya sampaikan kepada kaum murtadin. Karena mereka semua ini adalah orang-orang yang baru bertobat. Saudara-saudaraku murtadin, ketika kamu datang ke gereja, jangan mundur, jangan sakit hati karena mereka, tetapi tetaplah bertahan. Karena kita masuk Kristen bukan karena jemaat gereja atau pendeta atau siapapun, tapi pandanglah Yesus. Lihatlah dia. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah membenci kita. Pandang dia. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Coba saya ini orang Batak, pintar saya menyanyi. Tapi orang Bima nggak bisa nyanyi, cuman ngaji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil udah ngaji. Ya. Pandang Yesus Kristus. Karena dialah yang membuat kita bertobat. Nah, kecuali mungkin Anda bertobat karena urusan bawah perut atau urusan perut. Tapi kalau Anda bertobat karena pikiran dan hatimu menerima Dia, maka tobatmu itu benar. Amin.
Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana supaya doa itu berkuasa? Saling mengaku dosa. Bukan klarifikasi di YouTube. Bukan berbalas pantun nama Saifuddin Ibrahim di medsos. Kamu nggak akan bisa mengalahkan saya karena kamu salah. Kesalahan yang tidak kamu akui, makanya tetap salah. Akui dosamu. Kalau Pastor Sarah hanya mengaku semacam itu, kamu akui lebih daripada itu. Dia tahu burung sampai ada lalat berak di burung. Kenapa burung itu membiarkan dirinya diberakin lalat? Sehingga ada tainya di burung itu. Itu kan lucu. Jadi nggak mungkin Pastor Sarah itu hanya sekedar melihat doang. Atau sekedar onane. Itu pasti pakai ini. Kaca pembesar itu. Baru bisa lihat. Atau tompel kali, bukan tai lalat, tompel. Akui semuanya baru. Saya nggak akan ngomongnya. Nggak akan saya tegur firman judulmu itu. Saya tegurnya pakai firman. Jangan main di YouTube. Nomor telepon saya ada, HP saya ada, istri saya ada. Bu Ayu dengan Bu Esther itu dulunya baik. Gara-gara 200 juta itu Bu Ayu dimaki-maki. Nggak boleh dong. Apalah artinya itu nama baikmu rusak semua. Nama baik itu lebih penting dari emas permata. Jangan manasin emosi ego. Nah, jangan sampai egomu naik gara-gara khutbah saya ini. Karena saya tidak menyinggung itu. Saya mau meluruskan pandangan. Meminta ampun atau mengaku dosa. Begitu hebatnya firman Tuhan. Begitu hebatnya Alkitab. Mengajar kita. Jangan mengganggu macan tidur. Atau jangan melepaskan anjing kejepit. Biar pemilik anjing itu yang melepaskannya. Kalau kamu yang melepaskan, digigit anjing. Cari perkara. Kenapa? Yang disinggung tuh hati. Dan itu ini pembicaraannya panjang. Kecanggihan teknologi YouTube ini, seluruh dunia dengar dan bisa menilai apakah yang benar itu Saifuddin Ibrahim atau Saifuddin Ibrahim itu sama dengan orang yang diomonginnya. Itu hebatnya YouTube, nggak bisa bersembunyi, saudara. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Nggak bisa dilupakan. Itu Somad yang bilang bahwa disalib jin kafir katanya. Manusia macam apa di Somad?
Klarifikasi di medsos hanya akan melahirkan keributan yang tidak akan berhenti. Karena akan ada bagian yang kita salah ngomong nanti. Masih ingat nggak bahwa Saifuddin Ibrahim akan ngomong dengan selingkuhan saya, entah WTS mana yang dia hubungin. Itu bukan klarifikasi, itu bikin emosi. Pastor Sarah akan lebih marah lagi. Karena dia yang paling kecewa. Kecewa di sini, di hati, itu kecewa di hati itu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu Pastor Sarah. Kalau saya, 200 juta. Saya maafkan, tetapi 200 juta harus dibayar. Nah lo, nggak nelpon saya, nggak ngomong sama saya. Lu nyombong lagi. Wah, kalau saudaraku perlu uang, nanti saya akan membuka donasi. Serendah itukah saya? Saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus bahwa penglihatan pernyataan Yesus, saya tidak akan merubah dalam hati saya. Betapa agungnya dia dan betapa hebatnya Yesus di dalam hidup saya. Saya tidak akan meminta-minta. Saya tidak akan meminta sama siapapun. Tapi kalau dikasih, pantang menolak. Terima. Itu sikap iman cinta saya kepada Yesus. Supaya apa? Lidah saya tajam. Pikiran saya tajam, telinga saya tajam mendengar. Nah, kalau menghina nabi kalian ini, itu urusan kecil. Karena kesalahan ajarannya. Bukan menghina nabinya. Ajarannya yang saya musuhin. Kamu mau menghina, ngomong apa saja. Gara-gara saya main YouTube. Gara-gara ini orang pada salah semua. Bahwa Sarah itu adalah istri saya Sarah. Yang lain. Yang lain. Nah, ada tuh pendeta kucluk itu. Ngaku-ngaku pendeta. Ngomong aja biar digoreng sama muslim. Bahwa istri saya itu diperkuda sama JT. Enak aja. Saya tahu istri saya. Tuh gara-gara ngelihat tangan istri saya dari sana. Lalu bilang, itu tangan siapa? Itu istri saya sebelah itu. Tidur dengan saya di sini tiap hari. Inilah akun-akun muslim itu, channel-channel Sontoloyo itu, kacau semua channel mereka. Hoax. Seperti nabinya hoax. Nabi guru itu hoax. Bawa ajaran hoax. Ajarannya menistakan kemanusiaan. Haleluya. Ini saya meluruskan pemahaman Pendeta Joshua Tewu yang salah jika dilihat dari kacamata Alkitab. Dan Anda harus memperbaikinya ke depan. Dalam pengajaran kita atau di mimbar, jangan sampai tidak memahaminya. Dan Anda jangan mewawancarai lagi tokoh-tokoh kadrun
Karena Anda sangka itu toleransi dan damai, Anda tidak tahu isi hati mereka kepada Anda. Bagaimana perasaan Kadrun kepada Saifuddin Ibrahim? Nggak usah orang lain, adik-adik saya, besan saya, pasti benci sama saya, besan saya itu. Besan saya mengharapkan saya ditangkap. Besan saya mengharapkan saya dihukum lagi. Besan saya membuat status-status menghina, mengejek saya. Mengejek istri saya. Orang lain, apalagi keluarga sendiri saja benci. Adik-adik saya itu hormat saja, hormatnya doang. Inilah yang harus dipahami oleh orang-orang Kristen. Walaupun Anda bertetangga baik dengan sebelah kiri kanan, suatu saat kalau ada kerusuhan, Anda tetap kena. Tidak mampu ditahan sama tetangga sebelahmu itu. Ini gue kasih tahu ya. Mereka menganggap orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah manusia terkutuk dan najis. Ya ayyuhalladzina amanu innal musyrikuna najasun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha najis. Apalagi PKI najis. Mereka menyanyikannya itu, ini lagu. Quran surat ke-9 ayat 28. Ini dilakukan di masjid, di toanya itu dilakukan. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi Pak Yosua Tewu jangan mewawancarai Muslim lalu dikentuten. Karena acara itu namanya Kalam Kristus. Kalau Gilbert bikin acara kamu hebat, nah boleh. Bikin acara yang lain, jangan namanya Kalam Kristus. Nggak pantas. Atau apalah judulnya. Ketawa ketiwi kayak. Cerita burung masjid jadi burung gereja. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau wawancarai orang Islam untuk mendapat memiliki viewer, gimana itu nyebutnya, viewer, penonton, subscribe naik, jangan wawancarain mereka. Adik saya yang sudah condong kepada Kristen aja ya wawancarain sekedarnya saja. Tapi kan channel saya channel Saifuddin Ibrahim, bukan channel pendeta Saifuddin Ibrahim, channel Saifuddin Ibrahim. Nah. Jangan sampai tertarik dengan ajaran Bang Mamat. Woi, semua orang Kristen jangan tertarik dengan ajaran Bang Mamat. Sama anak gadisnya aja jangan. Sampai dia terima Yesus. Boleh. Jangan tertarik dengan ajaran sesat dari gua horor.
Gua horor. Horor. Saya nggak tahu entah malaikat siapa yang membawakan wahyu itu. Saya sendiri heran. Tuhan mana pula yang mengajarkan kepada dia supaya semacam itu. Sehingga seluruh konsep seperti memang datang dari pencipta langit dan bumi. Apakah iya? Gua kagak tahu. Atau gini saja, ya, supaya nggak ribut saya dengan kamu. Kamu masuk Islam saja dan jadi mualaf karena kamu tertarik sekali dengan ajaran Islam. Saya tertarik dengan ajaran Yesus. Kalau kamu tertarik dengan ajaran Islam, ajaran Bang Mamat, terutama poligami, ya itu enak gitu. Dan bisa banyak istri di sana. Boleh sampai 4 lagi. Jadi nggak perlu berzina. Sana boleh 4. Toh Bu Esther juga akan senang sekali kalau punya madu. Saya lihat sih begitu. Dan dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikahi janda-janda. Dan tidak ada dosa dalam agama mereka. Coba para kiai yang punya pesantren. Pasti dia tidurin santrinya. Pasti tidurin santri. Seperti si yang Bandung itu. Yang babak belur dipukul itu. Dia tidurin berapa orang itu. Dan waktu ditangkap itu ada 4 santri yang sedang dalam keadaan bunting. Coba. Weh, enak. Saya dulu kenapa saya masuk Kristen? Ninggalin yang enak-enak. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Karena melanggar firman Tuhan. Teng tong teng 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 teng. Itulah perangkap setan, umpannya. Dialah bermacam-macam kesenangan. Kesenangan itu umpannya. Istri 4. Oma Irama banyak sekali cabe-cabeannya. Banyak sekali cabe-cabean Oma Irama. Makanya dia nyanyi seperti itu. Dan berapa istrinya kita nggak tahu istrinya. Giliran saya katanya istri saya banyak. Nggak apa-apa juga. Untung Nabi saya begitu dulu. Kalau saya mau juga mau. Biar juga rusak itu. Tapi kalau saya main perempuan, habis pelayanan saya 15 tahun ini. Nah, kalau Saifuddin Ibrahim kawin lagi atau banyak perempuannya, itu nggak usah heran karena dari dulu ajaran nenek moyang bapak saya, kakek saya, cabulullah saya, cabulullah. Coba kiai mana yang tidak selingkuh? Tahun berapa itu Gus Dur terkenal? Muncul beritanya dia selingkuh dengan orang dekatnya. Aryani. Saya masih ingat semua. Almarhum Gus Dur. Tetapi nggak akan rusak namanya. Walaupun selingkuh. Gus Dur ya nggak perlu lagi melihat bagian-bagian tertentu. Beliau sendiri nggak bisa ngelihat. Sudah buta. Tapi rudal itu nggak punya mata, dia tetap hidup. Dia tetap bangun walaupun tanpa mata.
Kiai mana yang tidak selingkuh? Coba. Somad. Nggak mungkin. Ada nggak? Hebat kalau ada kiai yang nggak selingkuh. Karena janda itu enak. Janda muda, jandanya para kiai yang maunya menang sendiri. Kalau dikasih tahu tidak peduli. Janda muda. Ah, kok sampai larinya ke sana sih ini pendeta kok. Ini pendeta ngawur. Silakan lu ngomong Saifuddin Ibrahim ngawur. Nggak apa-apa. Ya, itulah sebabnya saya keluar dari agama Bang Mamat. Karena konsep kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu luar biasa. Dan saya tidak pernah ragu lagi dengan firman Tuhan. Saya akan menjadi pemberita firman, saya akan mengambil jalan saya. Sebentar lagi, saya akan balik ke Indonesia. Tapi bagaimana nanti caranya saya masuk ke Indonesia? Atau saya harus punya helikopter sendiri. Terbang KKR di Manado. Terbang lagi. Wah. Dikejar sama pesawat tempur Indonesia. Oh, saya sudah tahu nomor kode supaya pesawat itu tidak bisa menembak. Saya akan minta dari FBI karena pesawat tempur itu buatan Amerika semua. Nah, jadi dia nggak bisa nembak saya. Saya akan langsung turun di Manila. Saya KKR nanti. Terbang lagi ke Papua. Turun di Wamena. Wah, halo Wamena. Sinyal di Wamena itu sengaja dimatikan. Dikurangin. Karena itu daerah sedang diincar oleh pemerintah Kadrun untuk mengambil harta kekayaan Wamena di sana. Haleluya. Terima kasih sudah 1 jam 3 menit. Terima kasih semua untuk perhatian dan doa saudara semuanya. Terima kasih, dengan kerendahan hati saya mohon ampun, minta maaf, saya mengaku ada banyak kesalahan saya kepada penonton Saifuddin Ibrahim. Mereka banyak Abi nggak usah ngomong lagi, Yosua Tewu, biarkan sajalah gitu. Abi jangan ngomong lagi, ngomong firman Tuhan aja lah Abi gitu. Nanti digoreng-goreng sama Muslim. Abi pelayanan biasa sajalah Abi. Abi tuh aduh luar biasa Abi itu, kata penonton Kristen. Tapi yang Muslim, aduh, maki-maki, caci, waduh, macem-macem. Banyak sekali komentar-komentar mereka. Jangan menyinggung agama kami. Ya makanya hapus 300 ayat itu. Hapus. Makanya saya nggak nyinggung lagi. Enak. Enak sekali. Jadi begitu saudara-saudara. Karena ayat-ayat kamu tuh menghina Kristen. Sudah 1443 tahun ini Yahudi dan Kristen dimaki-maki, diejek, dihina, dikriminalkan oleh kitab suci kamu itu.
Hapus dulu 300 itu, berhenti, saya nggak akan nyinggung-nyinggung lagi. Atau kita adu pendeta dengan kiai. Mana yang pintar dan cerdas? Adu saja. Ngomong, amalkan, baca Fatihah 113 kali setiap hari. Dah. Hafalin Quran. Apa sumbangan hafal Quran dengan kemajuan teknologi? Apa sumbangan penghafal Al-Quran bagi kemajuan ekonomi bangsa? Nggak ada. Apa sumbangan para penghafal Al-Quran untuk pertambangan dan pertanian? Nggak ada. Apa sumbangan istighfar 1000 kali untuk teknik? Nggak ada. Buang itu kitab suci itu kalau begitu, kalau nggak ada. Atau kalau masih belum juga dihapus 300 ayat itu, buang ke tong sampah. Saifuddin Ibrahim ngomong kasar. Enggak kasar. Waktu saya baru keluar dari penjara, saya khutbah di Manado. Wah, berjubel-jubel orang. KKR di Tobelo, berjubel-jubel. Terbang lagi hari ketiga ke Makassar. Nggak bisa masuk ke tempat acara. Separuhnya keluar. Terus komentarnya, itu khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim itu keras. Saya bilang, khutbah saya nggak keras. Yang bikin keras itu mikrofon. Mikrofon itu yang bikin khutbah saya keras. Khutbah saya tenang. Yeah. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus yang membayar semuanya. Terima kasih. Like, subscribe, ya. Share khutbah-khutbah saya. Amin.